Yo, what's up my friend? Welcome back again with me Prabu Lovers, guys. Jadi di sini temanya ngevlog gua habis ganti air. Ini gua biar si ikan lebih sehat ya. Ini rawatan ala gua. Sempat banyak sih channel-channel yang ngebahas tentang ikan cupang juga, hampir mirip lah perawatannya. Oke, sebelum kalian menyaksikan penjelasan gua, ada baiknya kalian nonton intro gua dulu. Oke, bam. Oke guys, jadi kita bisa lihat ya, ikannya masih, airnya baru diganti jadi masih jernih banget. Masih jernih banget ya. Nah, perawatan ikan cupang yang ada di sortiran atau yang udah gua sortir itu seperti apa? Kalau gua pribadi ya seperti ini. Gua tuh namanya kalau merawat ikan cupang yang sortiran, yang wajib ya, pertama air biru wajib, jelas obat biru tuh wajib banget ya. Terus garam ikan, kalau nggak ada garam ikan, garam dapur. Gua sih pakai garam dapur. Apa? Karena garam ikannya ada di luar, males juga gua keluarnya. Di sini ada garam dapur, nggak apa-apa, sama aja. Ikan-ikan gue yang ada di dalam sini rata-rata pakai garam dapur. Alhasil alhamdulillah ikan-ikan gue semuanya pada sehat pakai garam dapur. Kalau kalian susah garam ikan gitu ya, kalau kalian punya garam ikan nggak apa-apa, pakai garam ikan sama aja. Terus ketiga, yang paling wajib, daun ketapang. Ini wajib banget ya buat ikan-ikan rawatan, agar biar dia cepat bermutasi nih ikan-ikan. Super gua juga tuh liatin udah mulai bermutasi cepet banget, 2 mingguan udah mutasi. Kuper-kupernya warnanya udah keluar, warna-warna ikan basgelnya itu udah pada mecah gitu ya, cepet banget gitu. Cuman ada sebagian yang masih basgel. Terus membuat ikan lebih nyaman aja gitu kalau pakai daun ketapang. Terus ada tambahan lagi, apa sih? Oke, di sini gua pakai EE4 perikanan deh. Ini wajib. Kenapa wajib? Karena di EE4 ini mengandung probiotik, bakteri baik buat ikan gitu ya. Gua pakai. Ya pakainya jangan banyak-banyak, jangan satu tutup gitu. Jadi kalian sediain satu ember gini, kurang berapa liter ya ember ini, kira-kira ada berapa liter gitu, 6 liter lah kayaknya sih, gua nggak tahu, pokoknya segini lah saya ember ini yang gede, yang biru ini. Itu setengah tutup botol, jangan banyak-banyak, jangan full banget, setengah tutup botol. Yang penting ada buat pencampuran ke si airnya. Nah, terus diaduk dengan airnya, terus kalian tuang-tuangkan, kasih obat biru, bebas mau dikasih obat biru di ember ini nggak apa-apa. Kalau kalian mau kasih obat biru di gelas-gelasnya juga nggak apa-apa. Kalau biasanya gua simpen di ember ini ya sekitar 10 atau berapa tetes ya, tergantung cuaca sih. Kalau misalkan cuacanya lagi hujan itu gua 15 tetes. Kalau cuacanya lagi panas itu nggak hujan gitu, bukan musim pancaroba. Gua pakai cuma berapa ya, 6 tetes 7 tetes, pokoknya kalau 2 kali lipatnya kalau musim hujan gitu ya, biar kan tetap sehat gitu. Terus garamnya pernah gua jelasin segimana, kalian pasti tahu ya, soalnya gue udah pernah jelasin. Garamnya sama aja sih, nggak usah terlalu banyak banget, ntar jadi cupang asin. Kan lucu kalau jadi ikan cupang asinnya nggak gitu. Ini perawatan ikan-ikan gue yang udah disortir.
kok base girl udah gua sortir, gua udah sortir. Sebenarnya ini tuh ikan yang gua sortir itu ikan yang udah berantem di lubukan. Ingat, ikan yang udah berantem di lubukan. Kenapa? Karena sifat dan karakteristik ikan cupang itu kalau udah ada satu ekor yang ribut, nah dia di lubukan gini, itu semua ikan pasti ikut ribut. Makanya gue sortir, gue ambil yang benar-benar udah mulai ngadu gitu. Soalnya sayang banget gitu ya, ikan cupangnya bakal hancur gitu ekor-ekornya. Nah, kan kita kan mau ngelihat dari bukaan ekornya nih, kan enak gitu ya bukaan ekornya, padahal masih base girl ini gengs tuh. Cuma kalau yang ini udah pecah. Nah itu, ini baru gua ini ya, dia betah banget di ini jadi betinaan kayaknya. Soalnya gue lihat postur badannya gitu, kayaknya si betina ini petapangnya terlalu besar banget gitu gengs, nggak mau ngerendam dia. Terus ini ikan base girl tuh, kalian bisa lihat ikan base girl bebas gelap. Kalau kalian nggak tahu base girl bebas gelap, dan di channel-channel lain udah pernah ngebahas ya, banyak banget, dan gue jelasin lagi di sini. Base girl itu bebas gelap, jadi bebas gelap itu warna hitam, biasanya ada biru gitu tuh, hitam biru merah lah gitu, jadi badannya itu hitam. Biasanya ikan yang base girl gini itu jenisnya itu jenis multi. Soalnya ikan jenis multi gue base girlnya gini nih ya. Terus ntar mutasi jadi apa? Jadi yang warna seperti ini, selo. Nih ikan ini kelihatan gak sih? Enggak ya. Nah, ntar dia bakal mutasi seperti ini nih. Jadi ikan selo sebelum jadi ikan warna gitu ya. Tuh. Ikan selo gua ada berapa? Oke, di sini gua udah ada ikan-ikan yang udah selo tuh ada beberapa lah. Nih, dan ini ikan betina nih. Base girl pun bisa kelihatan betinanya nih di kantung telurnya. Jantannya nih jantan, ini jantan kelihatan kok. Kalau kalian nonton video sebelumnya, sebelum yang pernah gua jelasin, kalian pasti paham cara ngebedain betina sama jantan. Dan ini gue lagi sortir, gue mau ambil betinanya itu sekitar 4 ekor lah, 4 ekor betina, 4 ekor jantan yang kemungkinan gue bilang itu top grade yang akan gue terusin untuk jadi proyekan gue. Nah ini base girlan multi. Kalau base girlan FCCP tuh kayak gini nih base girlan FCCP kelihatan kan beda, kuper beda lah, kalian bisa ngelihat ya perbedaannya. Base girlan ini masih kecil bang ya, pokoknya kan gue bilang ikan ada salah satu ikan yang ribut atau berantem gitu, di lubukan gue angkat, mau kecil mau besar gue angkat, nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak ngaruh juga. Malah ikan yang disortir satu-satu ini itu ikannya cepet pertumbuhannya. Kenapa cepat pertumbuhannya? Karena si ikan itu dikasih pakan itu bener-bener dia dapat pakan yang full gitu ya. Kita kasihnya seberapa dia dapat segitu. Beda sama kalau misalkan di lubukan kayak gini, dia pasti berebut ikan, jadi ada yang dapat ada yang enggak gitu ya. Nih kalian bisa bandingkan FCCP gua, ada yang kecil ada yang besar kan. FCCP gua tuh ada yang kecil ada yang besar, ada yang udah mutasi tuh. Cuma gua nggak sortir, kenapa? Karena di sini ikan yang besar-besarnya itu belum kelihatan agresif gitu. Kalau udah mulai agresif pasti gue sortir satu-satu gitu ya, sama tuh kayak ikan-ikan ini dia nggak agresif kan. Nah itu pas agresif itu gue udah pindahin. Oke, nah seperti itu. Ini tema vlog malam ini gitu, karena gue apa sih namanya gue tuh kuras ikan gitu. Oke, gue jelasin lagi ya yang tadi, nyambung lagi
berapa kali sih gua kuras ikan ini, berapa kali ya, kalau gua bilang berapa kali sih, gua biasa kuras ikan kalau misalkan di soliter ini 3 hari sekali, 3 kali sehari. Asik, 3 kali sehari, emang minum obat enggak? Jadi 3 hari gue ganti airnya biar fresh dan ikan sehat terus gitu ya, nggak numpuk kotorannya gitu. Terus fungsi dari probiotik tersebut buat apa sih sebenarnya? Kalau 3 hari sekali itu nggak usah pakai probiotik juga nggak apa-apa, apa E4. Tapi kalau gue pakai E4 kadang-kadang gue seminggu itu, kadang-kadang nih ikan cupang gue kuras seminggu sekali. Jadi kan si kotoran itu numpuk. Kalau ada probiotik, ada bakteri baiknya probiotiknya, itu si probiotik itu mengurai kotoran ikan ini. Jadi dia tuh bukan mengeluarkan amoniak dari kotoran hewan lagi, kotoran ikan ini. Jadi si amoniaknya itu jadi oksigen karena terurai oleh bakteri-bakteri probiotik. Tapi kalau udah kelamaan juga berbahaya juga, pasti amoniaknya lebih banyak dan ikan cepat sakit, itu bahayanya. Itu doang sih. Kalau mungkin ada yang salah atau ini ada yang janggal untuk penjelasan gua, kalian komentar aja, apa gua terima. Kalau gua salah, kita di sini sharing aja gitu ya. Di sini nggak ada yang namanya master, nggak ada yang namanya baru, kita sama-sama belajar. Gua juga masih dalam tahap pembelajaran, semuanya gua dalam tahap pembelajaran. Jadi kita sama-sama sharing ilmu biar biar si ilmu itu bermanfaat buat semuanya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Salam Prabu Loper, salam Betapis, gak merah gak makan bos.